Mau belanja? Mari di baitutaunstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kepada seluruh bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan juga anak-anakku sekalian, adik-adik yang ada di depan Ustadz, semoga Allah menjaga kalian, merahmati kalian, dan memberikan ilmu kepada kalian semuanya. Amin, Allahumma amin. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan dalam kesempatan yang baik ini untuk bersama-sama berkumpul di atas kebaikan dan kemudian bersama-sama melanjutkan perjalanan menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui rumah belajar Al-Quran dan tahfidz Ibnu Abbas, yang mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan bagi kaum muslimin dan juga menjadi bagian dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah mereka-mereka yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Kita berharap kita adalah bagian dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sebagai pengingat bagi kita semuanya, khususnya orang tua, ayah dan ibu, bahwa di antara kewajiban yang paling wajib dilakukan sebagai hak seorang anak atas orang tuanya adalah orang tua membimbing anak-anak mereka untuk dekat dengan kitabullah dan kemudian menjadi di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik dengan mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Dan ini yang jarang atau yang sering kali dilupakan oleh kebanyakan dari kita, bahwa belajar dan mengajarkan Al-Quran itu bukan tugas orang tua. Sejatinya itu adalah tugas orang tua. Karena ketika Allah menuntut orang tua untuk menyelamatkan diri mereka
dan keluarga mereka dari api neraka Allah, Allah menuntut mereka untuk mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya. Dan tidak mungkin seseorang bisa mengajarkan ilmu jika dia tidak belajar. Maka ini adalah pengingat pertama bagi kita semua. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah, bahwa perjalanan menuntut ilmu, baik itu diri kita sendiri ataupun anak-anak kita, itu membutuhkan satu perkara penting, agar perjalanannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang berpikir bahwa mereka akan dimudahkan oleh Allah, tapi kemudian hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala tidak baik. Ini akan mustahil terjadi. Baik orang tua itu tidak dekat dengan Allah, begitu juga dengan anak-anak. Banyak orang tua yang berusaha dekat dengan Allah tapi tidak mendekatkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pasti akan menjumpai kesulitan dan tidak ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama di antara nasihat dan kemudian wasiat mereka, bahkan nasihat ya yang mereka berikan kepada saudara mereka sesama ulama yang juga berilmu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abid Dunya dalam kitab beliau Al-Ikhlas, dari seorang ulama salaf yang bernama Ma'qil Ibnu Ubaidillah Al-Jazari rahimahullahu ta'ala, bahwa para ulama itu jika berjumpa ataupun saling mengirimi surat di antara mereka, maka mereka pasti menuliskan wasiat atau nasihat berikut, kata beliau. Di antara nasihat mereka yang sering kali mereka sampaikan, mereka mengatakan kepada saudara mereka, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Barang siapa yang berusaha terus menerus untuk memperbaiki keadaan hatinya yang tersembunyi dengan lebih dekat kepada Allah dan menyempurnakan keikhlasan, dan kemudian juga membuang kotoran-kotoran hati yang menghalangi hati dari menerima hidayah dan ilmu, maka kata mereka, kata para ulama, aslahallahu alaniyatahu, maka Allah akan memperbaiki keadaan zahirnya yang terlihat oleh manusia. Jika hatinya baik, maka zahirnya pun akan baik. Jika hatinya mudah, maka urusannya pun akan mudah dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang qudsi, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Jalla wa Ala mengatakan, ya, ana ma'ahu idza dzakarani, seorang hamba jika mengingat Allah Subhanahu wa taala maka aku akan bersama dirinya. Dan tidak mungkin seseorang mengingat Allah jika hubungannya dengan Allah tidak baik. Sholat bolong-bolong, anak sudah harus sholat, semestinya sholat, tidak disuruh sholat. Umur berapa anak-anak harus sholat ya, Pak? 7 itu diajari, bukan digebuk 7 tahun itu.
Ya, banyak orang tua yang salah memahami hadis ini. 7 tahun disiksa. Kenapa? Nggak mau sholat. Iya, betul. Diajari, perintahkan, ajari, berikan tekanan, sholat. Dan 10 tahun jika tidak mau sholat baru dipukul semata-mata agar hubungan anak ini dengan Rabbnya baik. Sehingga Allah permudah urusannya, Allah permudah kehidupannya. Dan banyak orang tua yang tidak menyadari ini karena diri mereka sendiri kemudian itu tidak rajin sholat. Anaknya disuruh sholat tapi dia sendiri tidak. Anak ke masjid, nah bapaknya tidak ke masjid. Maka bagaimana mungkin kemudian kita bisa mengharapkan keturunan yang soleh dan solehah jika ini keadaan kita? Allah tidak akan pernah memberikan kemudahan kepada siapapun yang buruk hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita ingat jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Dan kemudian jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai orang tua yang kemudian berharap anak keturunannya diberikan kesolehan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus betul-betul menjaga keluarga dan keturunannya dari perkara-perkara yang haram dalam urusan dunia. Banyak orang tua yang berpikir bahwa dengan dunia kehidupan anaknya akan menjadi baik. Dan kemudian dia memilih untuk mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Ini hanya dipahami oleh bapak-bapak, tapi adik-adik kita manggut-manggut. Wah. Betul? Betul tidak? Betul. Bapakmu, bapak kalian, ibu kalian itu berjuang mati-matian untuk kalian. Apapun yang kalian mau mereka cari. Makanya jangan nakal sama orang tua. Ya? Ya? Janji? Janji. Masya Allah. Senyumannya manis, Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Makanya jangan nakal. Ya? Jangan nakal. Kalau dikasih tahu nurut. Kalau disuruh nurut. Kalau dilarang nurut. Jangan membantah. Masya Allah, pintar. Ini murid sekolah apa ini? Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ini gurunya. Masya Allah, barakallahu fikum, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi. Jangan dekati yang haram. Jangan dekati yang haram. Karena yang haram akan menyebabkan kita dan anak-anak kita sekaligus masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu salamat al-afiyah. Dan ingat baik-baik, para ulama pun mengatakan, man ihtamma bi akhiratihi, mereka yang mementingkan akhiratnya, orang-orang beriman yang lebih mendahulukan urusan akhiratnya dibandingkan urusan dunianya, kafahullahu amra dunyah, maka Allah akan mencukupkan urusan dunianya. Dan ini senada dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanatil akhiratu hammahu, mereka yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, bukan dunia. Silahkan dunia dicari, tapi jangan dijadikan tujuan. Yang membuat kita kemudian jauh dari keluarga, jarang bertemu dengan keluarga, dan akhirnya tidak mendidik keluarga jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini tanda manusia yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Iya. Bukan masalah kebutuhan, ini masalah pilihan. Apa yang dipilih? Dunia atau akhirat? Anak-anak butuh makan, istri butuh makan. Betul, betul, itu tidak salah. Tapi Allah berjanji, mereka yang mendahulukan akhiratnya, Allah cukupi dunia. Bukan sebaliknya. Mereka yang memilih dunia, Allah tidak akan mencukupkan kebutuhan dunia mereka. Yang pasti hancur apa? Akhirat mereka. Itu pasti hancur. Nah, Rasul mengatakan, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, selain Allah subhanahu wa ta'ala akan urusi segala urusannya, masalahnya diselesaikan. Yang kedua, Allah jadikan kecukupan itu di dalam hatinya. Yang terakhir apa? Allah datangkan dunia kepada dirinya, sehingga urusan dunianya dicukupi oleh Allah. Dan semua itu karena tujuan hidup yang benar, mengejar akhirat. Makanya jangan takut. Jangan takut meninggalkan dunia untuk akhirat. Karena rizki itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan di tangan kita. Kalau kita ingin selamat di dunia bersama keluarga kita dan kelak nanti di akhirat. Bapak ibu ingin masuk surga kan bersama anak-anak? Ingin tidak? Ingin. Gak ada pilihan lain selain menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup. Dan mudah-mudahan yang dilakukan Bapak Ibu sekalian sekarang adalah salah satu tandanya. Menyekolahkan anak supaya bisa belajar Al-Quran. Meskipun harus nganter tiap sore pagi, tiap sore. Capek tidak Pak? Capek. Sebagian orang tua capek, baru pulang kerja kadang-kadang. Atau di tengah-tengah kerja nyempetin pulang balik lagi, betul tidak? Ya wajahnya benar nih, membenarkan. Berarti pengalaman pribadi. Iya, capek. Tapi demi apa? Demi akhirat. Demi nanti di akhirat anak tidak ada yang menuntut kita kemudian mengatakan, bapak saya, ibu saya tidak mengajari saya agama Allah. Itu momen terberat bagi orang tua nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus hati-hati dan berjuang. Surga itu butuh perjuangan. Biarin, gak apa-apa. Capek gak apa-apa. Capek bisa istirahat. Dan nanti kita pasti istirahat di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pasti. Amin. Allahumma amin. Itu yang ketiga, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, jamaah rahmatullah Allah. Yang keempat, di dalam menuntut ilmu, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah mungkin mendapatkan ilmu jika dia tidak memenuhi syarat-syaratnya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa belajar itu cukup datang di sekolah, kemudian pulang selesai. Kita berpikir anak akan dapat ilmu. Atau kita sendiri datang ke pengajian, pulang dari pengajian dapat ilmu. Tidak. Ilmu itu punya syarat. Dan kemudian jika syaratnya terpenuhi, barulah dia menjadi penyebab masuknya kita ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang biasanya dilupakan oleh hampir setiap dari kita, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk anak-anak kita. Nah, di antara syarat-syarat tersebut yang pertama, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama, dan ini yang paling utama kata para ulama, itu adalah ikhlasun niyati lillah. Mengikhlaskan niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala.
Dari dulu sampai sekarang kita dengar ikhlas, tapi seringkali kita tidak faham atau salah memahami ikhlas. Para ulama mengatakan, Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah, bahwa ikhlas itu yang pertama sidqun niyati ma'allah. Ketika seseorang punya kejujuran di dalam niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menuntut ilmu? Kenapa belajar Al-Qur'an? Orang yang ikhlas akan mengatakan karena Allah yang memerintahkannya dan saya melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya niat yang jujur. Tidak untuk yang lainnya. Sebagian orang begini, kenapa anaknya diajari agama supaya jadi ustadz? Ini bukan karena Allah. Ini bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Supaya jadi ustadz. Memangnya kalau jadi ustadz terus kenapa? Jemaah, saya mau tanya dulu sama orang tua nih. Kalau jadi ustadz kenapa? Dijawab jemaah. Kalau anak kita jadi ustadz kenapa? Pasti masuk surga? Enggak. Bisa jadi ustadz yang pertama kali masuk neraka, bukan masuk surga. Terus apa lagi? Memang kalau jadi ustadz kenapa? Jamaah. Ya keren we gitu ustadz. Anak saya ustadz gitu. Ya. Ada orang tua yang membanggakan anaknya jadi ustadz. Untuk apa dibanggakan? Apa kebanggaannya di mana? Oh, yang mengajari agama Allah. Dia belum tentu selamat kalau dia tidak ikhlas karena Allah. Makanya lakukan karena Allah. Jadi apapun, yang penting anak kita dan kita sendiri melakukan apapun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kemudian ilmu itu bermanfaat bagi kita dan mendatangkan pahala bagi kita. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata para ulama, ilmu itu baru bisa bermanfaat jika dia diambil dengan cara yang benar dan dari sumber yang benar. Bagaimana cara yang benar untuk mendapatkan ilmu? Yang pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama, cara yang benar untuk bisa meraih mendapatkan ilmu, yang pertama adalah al-istima'. Mau mendengar. Kalau nggak mau dengar, kadang-kadang tubuh kita hadir, tapi telinga kemana? Ya telinga ada di sini, tapi tidak berfungsi. Mendengar tidak. Badannya ada, wujudnya ada, tapi ininya tidak berfungsi. Maka ini tidak akan pernah dapat ilmu. Yang kedua, kata mereka adalah setelah istima' adalah al-fahm. Difahami. Karena mendengar sesuatu yang tidak difahami tidak ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya tidak? Ngomong naon tadi teh? Kedengeran suaranya mah, tapi nggak difahami. Yang ketiga apa? Yang ketiga, jamaah rahmatullahi Allah, baru kemudian ilmu itu ditulis. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ilmu saydun, kata Nabi, ilmu itu seperti binatang buruan. Dan gak ada binatang buruan yang tidak lari, betul tidak? Ketika diburu, ya ahlan wa sahlan, fadhal. Ya saya serahkan, gak ada, lari.
Wal kitabatu qaiduhu, dan tulisan itu adalah ikatannya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Maka tuh ikatlah buruanmu dengan apa? Dengan tali yang kuat. Dan ajari anak-anak kita untuk menulis apa yang mereka pelajari. Tulis. Jangan mengandalkan HP. Jangan mengandalkan HP. Suruh tulis. Suruh nulis. Karena itu kunci yang mengikat ilmu yang diberikan kepada anak-anak kita, termasuk kepada setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nulis. Nulis. Dan jangan mengandalkan HP. Ya, orang sekarang kan nulisnya di mana? Di HP. Nggak akan dibaca. Yakin. Yang dibaca pesan WA, bukan tulisannya, bukan. Tulis di buku. Tulis di buku. Imam Syafi'i nulisnya di kulit, di tulang, makanya jadi ulama. Berusaha keras, di tembok ditulis. Kita mah disuruh gambar-gambar kayak gini dibiarkan anak-anak. Disuruh nulis ilmu tidak. Iya, ini ada gambar ini jemaah. Kan di rumah juga sama. Oh iya, di rumah sama. Dan saya bersyukur, saya berterima kasih kepada orang tua saya. Dulu saya suka gambar begini, waktu kecil. Waktu kecil, dipukul. Tapi digantikan, suruh nulisnya di buku. Nulis di sini, bukan di tembok. Nulis di sini. Makanya dari kecil, saya nulis di buku. Dari kecil. Tidak di tembok. Tidak di tembok. Ini bukan nyindir, bukan. Bukan nyindir sama sekali, tidak. Anak nggak suka nyindir. Ini cuma ngasih tahu aja, ya. Agar anak punya kebiasaan apa? Nulis di buku, bukan di tembok. Ya. Nah, ini seperti ini, akhirnya jadi semprot-semprot di mana-mana. Iya, dagar gini awalnya. Oh, tiba lagi di tembok. Lo iya. Merugikan orang lain tidak? Iya, jangan. Ini bukan sindiran, bukan. Ya, kemudian yang berikutnya, ya ini alat nih supaya kita dapat ilmu. Setelah ditulis apa? Al-hifadz, dihafalkan. Karena jamaah rahmatillah Allah, ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang dibawa kemana-mana di dalam hati dan kita tidak lupa. Paham maksudnya? Ilmu yang selalu ada di pikiran kita, di dada kita. Itu ilmu. Makanya para ulama dulu tuh mengatakan begini, kullu ilmin la yadkhulu ma'a sahibihil hammam laisa bi'ilm. Setiap ilmu yang tidak ikut masuk bersama pemiliknya ke kamar mandi itu bukan ilmu. Paham maksudnya? Bukan bawa buku ke kamar mandi, bukan. Tapi ilmunya di mana? Ya hati. Itu baru ilmu. Maka biasakan anak itu menghafal. Biasakan mereka menghafal. Harus. Kalau kita ingin anak kita berilmu kemudian. Ya. Jangan diajari hafalan apa? Bapak Ibu sekalian. Biasanya yang suruh kita hafalkan apa biasanya ke anak-anak? Hah? Ya, selain Al-Quran. Sekarang Al-Quran, alhamdulillah. Dulu apa dulu? Hah? Nyanyian, ya? Jangan, nyanyian jangan. Kalau hafalan dari kecil, alhamdulillah. Biasakan mereka menghafalkan ilmu. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah mengamalkan. Dan amalan itu khususnya bagi anak akan mudah jika orang tua mencontohkannya. Karena kata para ulama, mengajari anak itu seperti mengukir di atas batu. Mereka mengatakan, sebagian ahlul hikmah sebelumnya mengatakan bahwa at-ta'lim fi shighar, mengajari anak ketika kecil, kan naqshi 'alal hajar, seperti mengukir di atas batu. Maksudnya apa? Akan selalu ada dan mereka tidak akan pernah lupa. Dan itu butuh bantuan orang tua. Butuh bantuan
orang tua. Agar kemudian mereka berhak mendapatkan pahala jariyah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau kita merasa anak kita lebih pintar kemudian karena belajar, maka orang tuanya juga harus belajar. Jangan minder, belajar. Jangan minder. Ya. Yang berikutnya, ahibati fillah wa ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum. Perkara penting yang tidak kalah pentingnya juga, dan ini mungkin yang terakhir, agar kita kemudian mendapatkan ilmu, adalah at-ta'addub atau al-adab. Memiliki akhlak, memiliki adab. Karena dengan adab seseorang dicintai oleh Allah. Dan ketika dia dicintai oleh Allah, seluruh jalan menuju surga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini di antara kewajiban khususnya. Yang pertama adalah orang tua. Mengajari akhlak. Saya mau tanya kepada khususnya Bapak Ibu sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, apa saja adab atau akhlak yang penting bagi anak-anak kita? Saya minta Bapak Ibu atau Bapak-bapak aja yang menjawab, silakan. Hormat kepada orang tua. Terus? Sudah, tulis saja. Tulis, saya kasih tahu. Yang pertama kata para ulama, al-adabu ma'allah, adab kepada Allah. Adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi belajar Al-Qur'an. Apalagi belajar Al-Qur'an. Biasakan anak punya adab terhadap Rabbnya dengan cara apa? Dengan cara menghormati kitabullah. Tuh, mushaf, mana mushaf? Ini nggak boleh dijadikan mainan. Ajari mereka. Jangan taruh di bawah. Jangan dilempar-lempar. Jangan disobek-sobek. Jangan digambar-gambar. Nggak boleh. Ini hukumnya tidak boleh. Dan itu adalah akhlak kita kepada perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan harapkan Allah akan merahmati mereka yang tidak punya akhlak kepada Rabbnya. Gak akan. Oh, mereka anak-anak, wajar. Orang tuanya yang akan dituntut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak diajari anak-anaknya? Kan ada ustadznya di sekolah. Kalau di rumah ada siapa? Ada orang tua. Di sekolah berapa jam? 2 jam maksimal. Di rumah berapa jam? 20? Sisanya 22 jam. Anggap seperti itu. Ya. Dan jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang beradab kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan sangat baik memperlakukan mereka. Terlebih jika mereka sangat beradab kepada Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, orang-orang terdekatnya Allah di dunia dan di akhirat itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan kitabullah, dengan Al-Quran, dan yang paling baik terhadap Al-Quran. Baik itu membacanya, baik itu menghafalkannya, baik itu mengajarkannya, baik itu kemudian berakhlak dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Yang kedua, itu adab kepada orang tua. Karena orang tua bagi anak itu adalah surga. Ini buat anak-anak semuanya. Ingat, pintu surga kalian salah satunya adalah
tua. Karena orang tua kalian bisa masuk surga. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalian tidak boleh menyakiti orang tua. Gak boleh menyakiti perasaan mereka. Gak boleh kemudian ya membantah mereka jika mereka menginginkan kebaikan kepada kalian. Ingat ya, di rumah nakal awas ya. Ini siapa namanya? Apa? Hanif. Mana abinya man? Sama abinya atau sama uminya? Datang sama siapa saya? Sama ibu. Oh sama ibu. Abi yang ada. Kasih hadiah, kayak mau nangis nih. Kasih hadiah. Jangan nangis sayangnya. Jangan kasih hadiah. Apa deh. Buat Hanif ya. Ini buat Hanif ambil. Ya, barakallahu fiik, masya Allah. Anda merasa berdosa. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, adab kepada orang tua. Yang terakhir adalah adab kepada orang lain. Ya, adab kepada orang lain. Dan akhlak itu sumber atau tolak ukurnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah, beliau mengatakan Rasulullah huwal mizanul akbar. Rasulullah SAW, beliau adalah tolak ukur terbesar di dalam masalah akhlak. Ajari mereka akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah dengan beberapa perkara ini seseorang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan ilmu, dan semoga Allah memudahkan kebaikan bagi kita semuanya dan menjadi penyebab yang membuat kita berhak kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum sampai 9.45. Baik. Kemudian apa? Hadiah. Buat laki dan rahmat. Sama mushaf. Serah terima mungkin. Insyaallah. Ini ada hadiah dari rumah. Oh, dari anak. Baik. Ada hadiah yang harus dari anak katanya. Ya, harus dari anak. Sebutannya ini dari orang yang beriman insyaallah taala yang ingin membagikan rezekinya untuk Rahma Hussein Humaira. Anaknya di dalam berarti. Coba di sini. Di dalam. Berarti serahkannya gimana? Oh, nanti suruh ke sini. Rahma. Umur berapa Rahma? SD kelas? Kelas berapa? Kelas 5. Oh, jangan kasih makan langsung, jangan. Kasihan. Dah. Kasihkan saja ke sana. Ya. Taki? Oh, Taki masih kecil. Iyalah, laki-laki juga. Yang kedua untuk Taki. Raqila Hamis. Mana Taki? Berdiri, Taki, berdiri. Oh, Rahma kecil ternyata. Ya udah. Baik, ini hadiah. Ini karena oh, nah, masya Allah, ini siswi terbaik insya Allah angkatan 2023. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Senang sayang. Allah. Sekarang ini siapa namanya tadi? Taki Raqila Hamis. Kelas berapa Taki? Kelas 2 naik kelas 3. Kalau besar mau jadi apa? Lihat apa di sana? Jadi apa? Tuh ada yang bilang jadi ustaz. Mau jadi ustaz? Oh, masya Allah, masya Allah. Baik, ini barakallahu fiik. Ini hadiah dari Ibnu Abbas. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan jadi anak soleh insyaallah ya. Barakallahu fiik. Nah, baik. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan ya. Dan ada tambahan silakan. Ya, baik. Sudah selesai. Masya Allah. Nah, dengan pembagian hadiah tadi untuk Taki dan siapa tadi? Raqila Rahma, berakhirlah rangkaian acara di pagi hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu sekalian, khususnya kepada anak-anak kita semuanya. Semoga mereka dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesolehan, diberikan ilmu, dan insyaallah menjadi penyebab
masuknya kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberi syafaat di hadapan Allah Rabbul Alamin. Allah amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.